Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan STP atau Sains Teknopark menyelenggarakan kick-off program pengembangan 100 STP pada Kamis 7 Mei 2015 di Telkom University Convention Hall Bandung. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani, para Kepala LPNK, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Bupati, Wali Kota, dan para rektor di perguruan tinggi di Indonesia. Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional diarahkan berfungsi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju, pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju, dan pusat layanan teknologi maju ke masyarakat. Pembangunan Taman Sains di provinsi diarahkan sebagai penyedia pengetahuan teknologi terkini kepada masyarakat, sementara pembangunan Taman Tekno di kabupaten atau kota diarahkan sebagai pusat penerapan teknologi untuk mendorong perekonomian. Komitmen dan dukungan jangka panjang berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi menjadi faktor kunci suksesnya program STP. Program Nasional 100 Sains dan Teknopark yang insya Allah nanti akan dilakukan kick-off oleh Ibu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Rencana pembangunan jangka menengah nasional, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkemampuan iptek. Sesuai dengan nawacita dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu yang keenam, meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi. Ada 3 sasaran dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi tersebut, yaitu 1, meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Yang kedua, meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan. Serta yang ketiga adalah terbangunnya Taman Sains dan Teknologi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pemerintah sangat bertekad untuk membangun 100 teknopark tersebut dalam rangka upaya peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil-hasil riset domestik. Untuk itu ada terminologi yang sangat penting di dalam Sains dan Teknopark. Yang pertama adalah National Sains Teknopark, yang kedua adalah Science Park, dan yang ketiga adalah Teknologi Park. Di mana National Sains Teknopark adalah ada 1 nanti kami akan coba pusatkan berada di Serpong nantinya. Semua akan menjadi National Sains Teknologi Parknya itu. Semua kawasan Serpong itu yang di bawah Puspitek akan jadikan National Sains Teknoparknya. Pengembangan ini menjadi penting karena di National Sains dan Teknopark menjadi rujukan semua Sains Park dan Teknopark yang menyebar di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Sains Park, di mana Sains Park itu diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui riset. Dari hasil riset tersebut diharapkan bisa dihilirkan kepada masyarakat dalam hal ini dunia usaha.
supaya memanfaatkan hasil riset ini betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah yang terkait pada Teknopark, di mana Teknopark ini diharapkan berfungsi menjadi pusat penerapan teknologi. Di dalam hal ini nanti BPPT yang telah mengembangkan penerapan dan pengkajiannya, dan Sainpark yang telah melakukan penelitiannya, diharapkan ke depan mampu diterapkan teknologinya melalui teknologi park tersebut. Dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan komitmen kesiapan pembangunan STP oleh calon lokasi STP yang dikembangkan oleh Kemenristek-Dikti, serta penandatanganan MOU antara berbagai pihak diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Batan, BPPT, LIPI, dengan pemerintah kabupaten atau kota dan perguruan tinggi. Semua pembangunan Taman Sains dan Teknologi ini kemudian hanya dijadikan sebagai alat pengadaan barang atau pengadaan gedung saja, tapi nggak jelas apa yang ingin dilakukan dari setiap Taman Sains dan Teknologi. Dan saya juga memahami Bapak-Bapak Ibu-Ibu bahwa di setiap wilayah kebutuhannya itu berbeda-beda, bagaimana memanfaatkannya juga berbeda-beda. Makanya kemudian semua kementerian lembaga yang terkait di pemerintahan ini kemudian dikoordinasikan dan disinergikan untuk bisa bersama-sama membangun Taman Sains dan Teknologi. Gak mungkin kalau kemudian menurut saya Jawa Barat yang lebih luas daerah pertaniannya ini kemudian dibangunnya itu Taman Sains dan Teknologi kelautan, gak pas. Kecuali kita mau bangunnya di daerah pesisir, tapi kan di sini pertanian yang lebih besar. Jadi bagaimana kemudian Taman Sains dan Teknologi ini lebih banyak mengadop secara teknologi dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pertanian. Jadi dan saya itu berharap bahwa nantinya itu yang dibangun itu bukannya ada padi, ada beras, tapi dengan teknologi yang ada kita ini bisa melakukan suatu inovasi-inovasi yang mengikuti zaman. Jadi misalnya gambarnya, kalau kita gambarnya padi dan beras kita pencet, wah nanti gimana caranya ngegiling beras, tapi anak-anak ini bisa main. Biasanya kan yang mau masuk ke sini ini anak-anak. Jadi ini sekalian taman edukasi dan rekreasi, bukan hanya untuk anak-anak atau orang dewasa, tapi bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Kenapa saya mengatakannya keluarga? Yaitu bapak, ibu, kakek, nenek, sampai anak-anaknya kalau datang ke situ itu enjoy. Saya nggak mau bilang gembira, tapi saya mau enjoy, bisa menikmati dan nggak bosan untuk datang ke situ. Jadi jangan sampai apa yang kita bangun ini kemudian menjadi suatu hal yang sia-sia hanya karena mengikuti satu program yang ditargetkan 100 harus 100 tapi kemudian nggak bermanfaat. Banyak contohnya yang dibangun tapi kemudian pergantian politik, pergantian kepala daerah, pergantian visi dan misi, kemudian akhirnya Taman Sains dan Teknologi itu kemudian tidak diteruskan pembangunannya dan yang rugi adalah masyarakat yang ada di sekitar atau di wilayah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan Taman Sains dan Teknologi sebagai sebuah upaya terobosan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di Indonesia. Saya mengkoordinasi 8 Teknopark ya, yang di bawah Ristek-Dikti, 1 di Solo, 2 ada di Sragen, yang ketiga ada di Agro Teknopark Palembang, yang keempat ada di Kaur Bengkulu, yang keenam yang terkait dengan di Kampar Riau, dan berikutnya Kaltara, Kalimantan Utara, dan berikutnya ada di Sumbawa Timur, dan terakhir di Papua. Ini, 2015 kita lakukan feasibility study, DED, Detail Engineering Design,
dengan semua bidding harus kita selesaikan. 2016 sudah mulai pembangunan dan pengadaannya 2017 sudah operasional. Harapannya Teknopark dijadikan untuk pusat inovasi yang dimanfaatkan oleh dunia usaha ya. Jadi harapannya nanti ke depan Teknopark itu masyarakat akan menjadikan rujukan pada Teknopark tersebut, atau Teknopark itu menjadi rujukan bagi dunia usaha untuk mengembangkan industrinya. Untuk pengelolanya sendiri, Pak? Pengelolanya nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang ada di daerah itu nanti saya minta untuk jadi layanan tersendiri supaya nanti siapapun pejabat ganti, bupati, wali kota ganti, Teknopark itu jalan terus, jangan sampai ganti pejabat, ganti penggunaan. Infrastruktur jaringan baterai itu tetap sendiri ya. Infrastruktur sudah ada alokasi anggaran, kami di Teknopark pemanfaatan. Soal lagi ada kewajiban setiap pemerintah daerah mengalokasikan dana. Yang sudah ada ditunjuk daerah itu diharapkan mengalokasikan. Wajib apa Bu? Kami karena dengan komitmen sudah menjadikan mewajibkan diri. Yang sudah ada komitmen tadi ya, mewajibkan diri untuk mengalokasikan anggaran tentang itu. Pemerintah pusat juga akan mengalokasikan anggaran, tapi hanya sifatnya sebagai pendukung.